Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Ahad 18 November, saya hari terakhir di Jerman, di kota Potsdam. Kota Potsdam ini adalah kota tua, pusat atau istana dari kerajaan Kekaisaran Prusia, ya, Kekaisaran Jerman di era modern. Sebelum tahun 1916 Perang Dunia I Jerman kalah perang, maka ini adalah pusat kerajaan atau Kekaisaran Jerman yang sebelumnya Kekaisaran Prusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbincang tentang seputar interaksi antar peradaban atau bagaimana Islam memandang dialog antar peradaban. Islam ya memiliki keistimewaan. Islam dalam tataran ajaran, teologi, ya, akidah, syariah, dan ajaran-ajaran Islam yang pokok itu bersifat eksklusif. Tetapi dalam interaksi dengan peradaban lain, dengan umat beragama lain, Islam bersifat inklusif. Artinya apa? Inilah karakter Islam yang sesungguhnya, yaitu karakter tengahan, wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 143. Islam eksklusif dalam akidah, karena kita tidak menerima selain akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu esa. Ya, tidak beranak Tuhan itu dan tidak diperanakkan. Tidak ada yang sebanding dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Islam eksklusif dalam ibadahnya. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Islam eksklusif ya di dalam peraturan-peraturan syariatnya. Sholat tidak boleh dicampur dengan ritual agama lain. Ya, demikian pula kita tidak boleh beribadah di hari-hari mengikuti perayaan ibadah agama lain atau perayaan keagamaan agama lain. Islam eksklusif dalam ibadah, dalam ritualnya. Tetapi dalam bermuamalah keduniaan, Islam bersifat inklusif, terbuka, ya, merangkul, mengakui adanya perbedaan dan keragaman dalam hidup. Ya, ada perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan agama itu sendiri. Maka itu di dalam surah Yunus Allah Ta'ala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin." Jika Tuhanmu berkehendak, maka semua orang yang ada di muka bumi ini pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afa anta tukrihun nas, apakah engkau wahai Muhammad akan memaksa manusia-manusia itu, ya, memaksa mereka agar mereka mau beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan? Tidak bisa. Inilah takdir, ya, iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa bahkan dilakukan oleh Rasulnya SAW untuk memaksa orang itu beriman kepada Allah satu-satunya, seperti dalam konsepsi Islam. Semua akan dikembalikan. Innallaha yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Di dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan Allah yang akan memisahkan, akan memutuskan, ya, perkara-perkara yang ada pada hambanya nanti di hari kiamat. Dan kita umat Islam tidak boleh melakukan eksekusi, melakukan pembasmian, ya, pemberangusan terhadap umat beragama atau bangsa atau peradaban yang lain di luar daripada peradaban Islam. Inilah keunggulan Islam. Ada toleransi yang otentik. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar hidup bertoleransi. Hidup kita dengan umat beragama lain, bangsa lain, kita saling apa? Ta'arafu. Ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, manusia itu dijadikan dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Ta'aruf, saling mengenal. Inilah konsep ta'aruf bainal hadarat. Ya, kita saling mengenal dengan antar peradaban yang berbeda-beda. Kemudian Islam menggariskan prinsip apa? Ta'awun. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Bertolong-tolonglah, tolong menolonglah kamu dalam
kebaikan, dia dilandasi prinsip kebaikan, kebajikan bersama. Ayo kita tolong menolong dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan agresi. Tidak boleh kita memusuhi, kita tidak boleh memicu perang, tidak boleh memicu konflik antar umat, antar bangsa, antar peradaban, sehingga Islam tidak membenarkan adanya konsep clash of civilization, benturan antar peradaban. Sekali lagi, inilah karakter Islam wasatiyah, Islam yang hakiki, Islam garis lurus, yang tengah, ya, antara eksklusivisme dalam akidah, ibadah, dan syariah, dan inklusivitas, inklusif dalam bergaul antar umat beragama, antar peradaban, antar bangsa. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.